Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Lydia Valencia di channel YouTube Ibu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 12 dengan topik persamaan garis singgung pada fungsi trigonometri. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran blended learning dengan menggunakan video pembelajaran ini, peserta didik dapat yang pertama, menentukan garis singgung kurva pada fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan. Dan yang kedua, menganalisis penggunaan turunan untuk menentukan garis singgung kurva pada fungsi trigonometri. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tips langkah-langkah prosedural menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu titik yang dilalui garis tersebut. Ini yang kita sebut dengan titik singgung. Yang kedua, tentukan turunan fungsi trigonometri tersebut untuk menentukan gradiennya. Yang ketiga, tentukan gradien garis singgung dengan cara mensubstitusi nilai X1 fungsi turunannya. M sama dengan F aksen X1. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan rumus persamaan garis singgung, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh, tentukan persamaan garis singgung fungsi Fx sama dengan sin X di titik yang berabsis X sama dengan 0. Absis artinya adalah nilai dari X. Kita coba jawab. Langkah pertama yaitu menentukan titik koordinatnya sebagai titik singgung. Kita sudah punya nilai X sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Nilai Y bisa kita dapat dengan mensubstitusi nilai X ke persamaan awal fungsi trigonometri tersebut. X sama dengan 0 kita substitusi ke persamaan awal yaitu 3 kali sin X. 3 dikali sin 0. Nilai dari sin 0 adalah 0, sehingga 3 dikali 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh koordinat 0,0 sebagai titik singgung. Next step, langkah kedua adalah menentukan gradien di titik koordinat tersebut. Gradiennya kita ambil adalah turunan pertama, Y aksen, sama dengan 3 turunan dari sin adalah cos, sehingga menjadi 3 cos X. Gradien garis di titik 0,0 adalah M sama dengan F aksen X. Karena X-nya adalah 0, maka 3 dikali cos 0. Nilai dari cos 0 adalah 1. Sehingga hasilnya menjadi 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 adalah gradien untuk mencari persamaan garis singgung. Langkah terakhir adalah kita akan menentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus persamaan garis singgung. Selanjutnya, Y dikurang Y1. Y1-nya adalah 0. Kita ambil dari koordinat Y pada titik singgung yaitu 0 sama dengan M. M-nya adalah 3 dikali X dikurang X1. X1-nya adalah koordinat titik singgungnya 0. Sehingga kita dapat Y sama dengan 3X. Maka persamaan garis singgung untuk fungsi trigonometri Fx sama dengan 3 sin X adalah Y sama dengan 3X. Contoh berikutnya adalah persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan 2 sin X ditambah cos X di titik X sama dengan 0. Masih dengan konsep yang awal yang sudah kita pelajari, langkah pertama adalah menentukan titik koordinatnya sebagai titik singgung. Untuk X sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan awal menjadi Y sama dengan 2 dikali sin 0 ditambah cos 0. Nilai dari sin 0 adalah 0, nilai cos 0 adalah 1, sehingga didapat 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga diperoleh koordinatnya, koordinat titik singgungnya adalah X-nya 0 dan Y-nya 1, 0,1. Langkah kedua, menentukan gradien di titik koordinat tersebut. Untuk menentukan gradien, kita turunkan 1 kali persamaan garis singgungnya tadi. Sehingga Y aksen sama dengan
2 turunan dari sin X adalah cos X, ditambah turunan dari cos X adalah min sin X. Kita substitusi nilai X sama dengan 0. Nilai yang kita dapat di titik singgung, nilai X yang kita dapat di titik singgung tadi. F aksen 0 sama dengan kita substitusi ke persamaan turunan pertamanya. 2 dikali cos 0 dikurang sin 0. Cos 0 adalah 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Sin 0 adalah 0, sehingga 2 dikurang 0 sama dengan 2. Langkah yang terakhir adalah kita menentukan persamaan garis singgungnya yang sudah diketahui titik singgung dan gradiennya dengan menggunakan rumus dasar persamaan garis singgung, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Sampai di sini kita hanya mensubstitusi nilai Y1-nya adalah 1, nilai X1-nya adalah 0, dan gradiennya adalah 2. Sehingga didapat Y min 1 sama dengan 2 dikali X min 0. Sehingga didapat persamaan garis singgung untuk soal ini adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Contoh soal berikutnya, kita akan memulai dengan fungsi kotangen dan kosekan. Tentukan persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan kotangen x dikurang 2 kosekan x di titik dengan absis x sama dengan v per 3. Seperti biasa, langkah 1 adalah menentukan koordinat titik singgungnya. Kita akan mensubstitusi nilai x-nya adalah v per 3 ke persamaan awal, yaitu kotangen x, jadi kotangen v per 3 dikurang 2 kosekan x, 2 dikali kosekan v per 3. Kita tahu bahwa v per 3 kalau dibuat dalam derajat adalah 180 derajat dibagi 3 sehingga 60 derajat. Kotangen itu adalah 1 per tan. Jadi kalau 1 per tan 60 adalah 1 per 3 akar 3, sehingga didapat 1 per 3 akar 3, sehingga didapat nanti hasilnya adalah akar 3 per 3. Dikurang 2 dikali kosekan v per 3. Kosekan adalah 1 per sinus. Jadi, kita tahu sinus 60 adalah setengah akar 3. Sehingga didapat 2 dikali 1 per setengah akar 3. Nanti setengah akar 1 per setengah akar 3 nanti diubah menjadi 2 per akar 3. 2 per akar 3 nanti sama-sama dikali akar 3 sehingga didapat 2 akar 3 per 3. Sampai sini kita dapat akar 3 per 3 dikurang 4 per 3 akar 3. Sehingga didapat hasilnya 1 dikurang 4 akar 3 per 3. Sehingga didapat hasilnya adalah 1 dikurang 4 minus 3. Minus 3 dikali 3 habis, minus 1 hasilnya. Jadi hasilnya minus akar 3. Titik singgungnya adalah V per 3, minus akar 3. Langkah kedua adalah menentukan gradien di titik koordinat tersebut. Kita akan turunkan fx sama dengan kotangen x dikurang 2 kosekan x. Turunan dari kotangen adalah minus kosekan kuadrat x. Ibu tulisnya di belakang, di sini. Boleh juga di depan sebenarnya. Tapi ibu tulisnya ini di belakang. Kemudian turunan dari kosekan x, 2 ini ibu turunkan min 2, harusnya min 2. Nah, turunan dari kosekan x adalah minus kosekan x dikali kotangen x. Sehingga min dikali min hasilnya adalah plus. Jadi 2 kosekan x dikali kotangen x. Jadi hasil turunannya adalah 2 kosekan x kali kotangen x dikurang kosekan kuadrat x. Sehingga ketika mencari gradiennya, kita substitusikan nilai x sama dengan v per 3 dalam persamaan turunan pertama. F aksen v per 3 menjadi 2 dikali kosekan v per 3 dikali kotangen v per 3 dikurang kosekan kuadrat v per 3. Ingat, kosekan x itu sama aja dengan 1 per sin x. Berarti dia adalah kebalikan dari fungsi sinus. Pi per 3 tadi 60 derajat. 2 dikali kosekan 60 derajat, jadi 1 per sin 60 derajat. Sin 60 derajat tadi adalah, sudah kita bahas, hasilnya adalah setengah akar 3. Ketika dia dibuat 1 per setengah akar 3, dia menjadi 2 per 3 akar 3. Dikali kotangen 60 derajat adalah 1 per
tan 60 derajat. Tan 60 derajat. Tan 60 derajat adalah akar 3, sehingga didapat 1 per akar 3. Ketika kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 3, nanti didapat akar 3 per 3, sehingga ditulis sepertiga akar 3. Dikurang kosekan kuadrat V per 3 adalah 2 per 3 akar 3 dikuadratkan, seperti yang kita ketahui tadi. Akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9, sehingga dapat 3. Sepertiga dikali 3 adalah 3. Sepertiga dikali 3 habis 1 ya nilainya. Jadi sisanya adalah 4 per 3 dikurang. Yang di sini adalah 4 per 9 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 4 per 3. Maka didapat M-nya adalah 4 per 3 dikurang 4 per 3 sama dengan 0. Setelah didapat M-nya sama dengan 0, maka langkah ketiga adalah menentukan persamaan garis singgungnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya kita pindah di sini, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan M dikali X min X1 ditambah Y1. Karena gradiennya itu 0, 0 dikali X min V per 3 ditambah min akar 3. Maka Y sama dengan minus akar 3 adalah persamaan garis singgungnya. Soal berikutnya adalah tentukan persamaan garis singgung fungsi f(x) sama dengan kotangan kuadrat x dikurang 4 kotangan x dikurang 3 di titik dengan absis x sama dengan v per 4. Langkah pertama, kita tentukan koordinat titik singgungnya dengan cara mensubstitusi nilai x ke persamaan awalnya. F v per 4 sama dengan kotangan kuadrat v per 4 dikurang 4 dikali kotangan V per 4 minus 3. V per 4, 180 dibagi 4 adalah 45, berarti kotangan kuadrat 45. Artinya 1 per tan kuadrat 45, karena kotangan X sama dengan 1 per tan X. 1 per tan kuadrat 45. Tan 45 derajat adalah 1, sehingga 1 per 1 kuadrat adalah 1. Kita tuliskan di sini 1. Dikurang 4 dikali kotangan V per 4 sama aja dengan 1 per tan V per 4, jadi 1 per tan 45, jadi 1 per 1, karena tan 45 adalah 1. Jadi jawabannya adalah minus 4, minus 3. Sehingga kita dapat 1 dikurang 4 dikurang 3 adalah minus 6. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan gradien di titik koordinat tersebut. Kita turunkan terlebih dahulu. M sama dengan F aksen X sama dengan turunan dari kotangan kuadrat X adalah, pangkat kita turunkan terlebih dahulu, 2 dikali kotangan, pangkatnya dikurang 1, 2 dikurang 1 adalah 1, jadi kotangan X dikali turunan dari kotangan X. Turunan dari kotangan X adalah minus kosekan kuadrat X. Ditambah, turunan dari kotangan adalah minus kosekan kuadrat X. Sehingga min dikali min plus 4 kosekan kuadrat X. Turunan dari minus 3 adalah 0, sehingga tidak kita tuliskan kembali. Mencari gradiennya dengan cara mensubstitusi nilai X sama dengan V per 4. F aksen V per 4 sama dengan 2 kotangan V per 4 dikali minus kosekan kuadrat V per 4 ditambah 4 kosekan kuadrat V per 4. Sehingga didapat nilainya adalah 2 dikali setengah ditambah 4 dikali setengah. Maka gradiennya adalah 2 dikali setengah 1, 4 dikali setengah 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Langkah yang terakhir adalah menentukan persamaan garis singgung Y sama dengan M dikali X dikurang X1 ditambah Y1 sama dengan gradiennya tadi 3, 3 dikali X dikurang V per 4, tutup kurung, ditambah 6, sehingga didapat Y sama dengan 3X dikurang, ini kali 3V per 4 ditambah 6. Sampai di sini, Y sama dengan 3X min 3V per 4 tambah 6 adalah persamaan garis singgungnya. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian masih mengalami kesulitan dan ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar pada video pembelajaran ini. Atau bisa juga menghubungi Ibu Lydia di Instagram @lydiavalencia atau Facebook Lydia Valencia. Terima kasih sudah belajar dari rumah. Tetap semangat, terus rajin belajar, jaga kesehatan. Sampai ketemu pada video pembelajaran
selanjutnya. Sesungguhnya kekurangan hanya milik Ibu Lydia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Jangan lupa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.